Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Universitas Pasundan, Pendidikan Ekonomi Akuntansi, MPM 1850-2003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi yayasan saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, di video ini saya akan membahas 4 bahasan tentang visi dan misi yayasan saya. Nah, yang pertama tentang teori visi tersebut. Nah, yang kedua teori misi. Nah, yang ketiga visi dan misi yayasan saya sendiri, yaitu Yayasan Pendidikan Nur Hidayah. Nah, yang keempat adalah hasil analisis visi yayasan saya sendiri. Pertama adalah teori dari visi dan misi. Nah, yaitu yang pertama adalah tujuan visi. 1. Mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah berorientasi ke masa depan dan organisasi. Yang ketiga adalah mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran atau lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat adalah menentukan arah dan fokus strategis organisasi atau perusahaan yang jelas. Nah, yang kelima adalah menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah isi visi tersebut, yaitu 1. Wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Nah, yang kedua adalah sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Nah, yang ketiga adalah bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa dan sebesar apa. Yang keempat adalah alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Nah, yang terakhir adalah imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Selanjutnya adalah rumusan ideal visi. Ada 9 rumusan dalam merumuskan ideal visi. Yang pertama adalah bersifat simple atau sederhana. Yang kedua adalah terukur atau measurable. Yang ketiga adalah terjangkau, reachable. Yang keempat adalah beralasan, reasonable. Yang kelima adalah ambisius. Dan yang keenam adalah periode waktu atau time frame. Yang ketujuh adalah bersifat strategis atau strategik. Yang kedelapan adalah perspektif kondisi. Dan yang kesembilan adalah komunikatif. Yang selanjutnya adalah kriteria visi yang baik. Yang pertama adalah dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi. Yang kedua adalah dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat adalah memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang terakhir adalah terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Nah, yang selanjutnya tentang teori misi. Jadi, teori misi tersebut terdiri dari fungsi misi, yaitu pertama adalah memberikan arah atau aktivitas usaha. Yang kedua adalah memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Nah, yang ketiga adalah objektif atau target dan program organisasi dirancang berdasarkan visi yang sudah dibentuk. Nah, yang keempat adalah membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Nah, yang kelima adalah membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Yang selanjutnya adalah misi yang efektif. Jadi misi yang efektif itu seperti apa sih? Yaitu terdiri dari 6. Yang pertama ada ringkas dan jelas. Yang kedua adalah unik. Yang ketiga adalah fleksibel. Yang keempat adalah membantu untuk mengambil keputusan. Nah, yang kelima adalah budaya organisasi. Dan yang terakhir adalah memberikan inspirasi. Nah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur pokok misi. Yaitu yang pertama adalah kiat dan usaha untuk mewujudkan misi. Yang kedua adalah nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga adalah segmen pasar dan pelanggan. Nah, yang keempat adalah pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasukin. Yang kelima adalah keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Nah, yang keenam adalah pernyataan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah cara merumuskan misi yang baik, yaitu yang pertama adalah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, yang kedua adalah menjelaskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada, yang ketiga adalah menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi atau organisasi perusahaan tersebut tidak bertentangan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang visi dan misi yayasan saya, yaitu Yayasan Sekolah Pendidikan Nur Hidayah. Yaitu yang pertama adalah visi. Jadi visi dari yayasan saya adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di era global. Nah,
Sedangkan misi dari yayasan saya tersebut adalah yang pertama yaitu menjalankan nilai-nilai agama yang dianut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara efektif sehingga menimbulkan siswa yang unggul dan berprestasi. Dan yang ketiga adalah membimbing dan mengembangkan bakat peserta didik. Yang keempat adalah menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf nasional dan internasional. Jadi hasil analisis visi misi Yayasan Pendidikan saya sendiri yaitu Yayasan Pendidikan Nur Hidayah yaitu mencerminkan keinginan yang akan dicapai serta bersifat ambisius dapat dilihat dari kalimat visi misi yang saya buat, yaitu memiliki tujuan mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di era global serta menganut nilai-nilai agama dan membimbing dan mengembangkan bakat peserta didik sehingga menimbulkan siswa didik yang unggul dan berprestasi. Nah, sekian pemaparan visi dan misi yayasan saya. Nah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.